Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 16 April 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang rela Engkau murnikan, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 16 April 2023 berjudul, Dia ingin memurnikan bahkan aku. Ayat inti terdapat dalam Ayub 5 ayat 17 yang berbunyi, Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Banyak dari kesengsaraan Anda telah menimpa Anda di dalam hikmat Allah untuk membawa Anda lebih dekat ke tahta kasih karunia. Dia melembutkan dan menaklukkan anak-anaknya dengan kesedihan dan pencobaan. Dunia ini adalah bengkel kerja Allah, di mana Dia membentuk kita untuk pelataran sorga. Dia menggunakan pisau serut pada hati kita yang bergetar, sampai kekasaran dan ketidakteraturan dihilangkan, dan kita dilayakkan ke tempat yang layak di bangunan sorgawi. Melalui kesengsaraan dan kesusahan, orang Kristen dikuduskan dan dikuatkan, dan mengembangkan karakter menurut teladan yang telah diberikan Kristus. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 4, halaman 143. Fakta bahwa kita dipanggil untuk menanggung pencobaan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus melihat sesuatu yang berharga dalam diri kita yang ingin Dia kembangkan. Jika Dia tidak melihat apapun dalam diri kita yang dengannya Dia dapat memuliakan nama-Nya, Dia tidak akan menghabiskan waktu untuk memurnikan kita. Dia tidak melemparkan batu yang tidak berharga ke dalam tungku-Nya, biji berharga yang Dia murnikan. Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 471. Berbahagialah dia yang dihajar Allah. Jangan menolak disiplin yang maha kuasa. Dia membalut di mana Dia melukai. Dia menyakiti dan menyembuhkan. Ayub 5 ayat 17 dan 18 versi Moffat. Demikianlah pembacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Di dalam tulisan Roh Nubuat ada yang disebut dengan refining fire, yang artinya api pemurnian. Fungsinya untuk membersihkan dan memurnikan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 49 tahun 1898 paragraf 5 yang berbunyi, Api pemurnian harus memurnikan emas dan perak dari semua sampah, agar mereka yang mengaku Kristen dapat mempersembahkan kepada Allah persembahan dalam kebenaran. Api pemurnian ini untuk kita, sebab kita adalah pengikut Kristus. Kita harus dibersihkan dari segala sampah dosa, agar hidup kita menjadi persembahan dalam kebenaran kepada Bapa. Sebab kita tidak dapat bersihkan diri kita sendiri. Karenanya kita perlu api pemurnian Allah yang meskipun disebut api, tapi tidak menghanguskan kita. Perhatikan pengalaman Musa berikut ini dalam manuskrip 200 tahun 1898 paragraf 15 yang menjelaskan, Allah adalah api yang menghanguskan di semak duri, dan namun semak itu tidak hangus. Musa mendengar suara yang berbicara kepadanya. Dia tahu itu adalah Allah, karena semak itu tidak dimakan api. Demikian pula dengan semua orang yang percaya kepadanya.
kuasanya bekerja sebagai api pemurnian untuk membersihkan sampah, tetapi manusia tidak dihanguskan. Dengan ini kita tahu bahwa kita telah mengenal Dia jika kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah makna api pemurnian itu. Menyala tapi tidak menghanguskan kita, sebab fungsinya untuk membersihkan dan memurnikan kita. Nah, apakah atau siapakah api pemurnian Allah itu? Alkitab menjawab dalam Maliaki 3 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu." Siapakah malaikat perjanjian yang akan membersihkan dan memurnikan kita ini? Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi 1915 halaman 44 paragraf 2. "Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus, malaikat perjanjian, membawa kabar keselamatan." Jelas bahwa malaikat perjanjian itu adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang datang sebagai pembersih dan pemurni logam. Maliaki bertanya, siapakah yang dapat tetap berdiri apabila Yesus menampakkan diri? Sekarang, apakah api pemurnian itu? Kita baca The Review and Herald tanggal 10 April tahun 1894 paragraf 11 yang menjelaskan, "Untuk memberikan kepada mereka pengetahuan yang benar tentang kondisi mereka, Dia mengizinkan api penderitaan menyerang mereka, sehingga mereka dapat dimurnikan. Pencobaan hidup adalah para pekerja Allah untuk menghilangkan ketidakmurnian, kelemahan, dan kekasaran dari karakter kita dan menyesuaikannya untuk masyarakat malaikat sorgawi yang kudus dalam kemuliaan." Jadi, saudaraku dalam Tuhan, api pemurnian yang dimaksudkan adalah api penderitaan. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat berkata, Testimonies for the Church, volume 4, halaman 85, paragraf 1. Allah mengizinkan api kesengsaraan untuk menghanguskan sampah, untuk memisahkan yang tidak berharga dari yang berharga, sehingga logam murni dapat bersinar. Dia melewatkan kita dari satu api ke api lainnya, menguji nilai kita yang sebenarnya. Inilah makna Allah memurnikan kita. Inilah makna berbahagialah manusia yang ditegur oleh Allah. Karenanya jangan tolak didikan yang maha kuasa. Inilah kesaksian Ayub, sebab Ayub telah mengalami api pemurnian dari Allah. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 108 paragraf 2. Banyak dari kesengsaraan Anda telah menimpa Anda di dalam hikmat Allah untuk membawa Anda lebih dekat ke tahta kasih karunia. Dia melembutkan dan menaklukkan anak-anaknya dengan kesedihan dan pencobaan. Dunia ini adalah bengkel kerja Allah, di mana Dia membentuk kita untuk pelataran sorga. Dia menggunakan pisau serut pada hati kita yang bergetar, sampai kekasaran dan ketidakteraturan dihilangkan, dan kita dilayakkan ke tempat yang layak di bangunan sorgawi. Melalui kesengsaraan dan kesusahan, orang Kristen dikuduskan dan dikuatkan, dan mengembangkan karakter menurut teladan yang telah diberikan Kristus. Karenanya Paulus menuliskan ayat-ayat berikut ini dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kenapa ringan penderitaan itu?
karena Kristus tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Paulus yang sama berkata dalam Filipi 1 ayat 19 yang berbunyi, "Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus." Saudaraku dalam Tuhan, kesudahan dari semua api pemurnian, kesudahan dari semua penderitaan adalah keselamatan kita. Sebab api pemurnian itu untuk membersihkan dan memurnikan kita agar kita layak bagi masyarakat sorgawi. Dan untuk itu, kita dikaruniakan Roh yang menolong kita, yaitu Roh Yesus Kristus. Karena pertolongan Roh Kristuslah, maka kita dapat menanggung semua api penderitaan dan melaluinya dari api demi api, hingga pada akhirnya kita diubahkan. Kita menjadi serupa dengan karakter Kristus dan layak untuk menerima kerajaan sorga. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini tentang api pemurnian. Api pemurnian itu adalah penderitaan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, agar kekotoran-kekotoran dan sampah dari hidup kami Engkau bersihkan ya Bapa, Engkau murnikan. Dan itu semua Engkau kerjakan melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang datang sebagai pemurni logam. Dan bila mana kami telah bersih dan murni, dan layak untuk kekudusan masyarakat sorgawi, kami boleh menerima keselamatan dan kehidupan kekal saat Yesus datang kedua kali. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kami dapat menanggung semua api pemurnian. Hanya dalam Kristuslah kami dapat melalui dari api demi api pemurnian, hingga pada akhirnya saat Dia datang kedua kali, kami layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.